Trevin berbalik dengan lesu dan tidak pergi kemanapun. Dia hanya duduk di kursi di koridor rumah sakit. Suasana di sekelilingnya begitu sunyi, membuatnya merasa benar-benar sendirian dan tak punya siapapun untuk diandalkan. Neil mendesah lalu duduk di sampingnya. Sebagai sesama pria, bagaimana mungkin dia tidak memahami pikiran putranya? Kirim Soraya pergi. Dia bisa hidup dengan baik bahkan di luar negeri. Tidak ada alasan baginya untuk tetap berada di sisimu, saran Neil. Neil tahu bahwa semua kekacauan yang terjadi hari ini berasal dari Soraya. Awalnya dia menganggap wanita itu sepele dan tidak berpikir Soraya akan berbuat sejauh ini. Namun sekarang, melihat dampaknya dia tidak bisa lagi mengabaikannya. Aku tidak akan mengirimnya ke luar negeri, kata Trevin dengan suara berat. Neil mengernyit dan menatapnya dengan ekspresi kesal. Apa kau ingin ibumu yang mengusirnya sendiri? Untuk apa tetap mempertahankan wanita seperti itu di dekatmu? Setelah semua yang terjadi, kau masih belum mengenal karakter aslinya. Jangan bilang kau benar-benar menyukainya. Aku tidak menyukainya, jawab Trevin tegas. Neil semakin bingung. Ia merasa tidak bisa memahami anaknya ini. Trevin adalah pria cerdas dan tegas, selalu menangani segala sesuatu dengan rapi dan efisien. Tapi dalam urusan ini, dia bertindak begitu bodoh. Lalu apa rencanamu? Kudengar kau dan Kalila sudah bercerai. Tanya Neil. Membahas perceraian itu membuat hati Trevin terasa seperti ditusuk. Ia begitu menyesali semuanya. Neil mendengus. Ibumu bilang, kalau sebelum anak itu lahir kau belum menikah lagi dengan Kalila, dia akan mengadopsi Kalila sebagai putrinya. Lalu dia akan mencarikan pria yang cocok untuknya dan menikahkannya. Trevin langsung berubah muram. Apa, kakak dan adik? Kalau ada pria yang berani mendekati Kalila, aku akan membunuhnya. Neil tertawa sinis. Kau pikir bisa menghentikan ibumu? Atau kau pikir aku sebagai ayahmu akan diam saja melihatmu menghancurkan hidup istri yang sudah kuanggap sebagai putriku sendiri? Kau harus tahu, aku selalu ada di pihaknya. Trevin terdiam. Kata-kata ayahnya begitu menusuk, membuatnya merasa tak berdaya. Neil menoleh, aku tidak bisa menolongmu. Trevin mengepalkan tangannya, perasaannya semakin kacau. Neil menatapnya sebentar sebelum akhirnya pergi meninggalkannya sendirian. Trevin menyandarkan kepalanya ke dinding dingin, memejamkan mata seolah tertidur. Namun dia tetap tajam mendengarkan setiap suara dari kamar Kalila. Suasana di dalam begitu tenang. Sepanjang malam dia tidak mendengar sedikit pun suara ketidaknyamanan dari sana. Sebaliknya, Soraya keluar dari bangsalnya keesokan paginya. Matanya bengkak karena menangis semalaman, wajahnya tampak lesu. Bibi Mari berdiri di sampingnya, mendukung tubuhnya yang lemah. Wanita tua itu mungkin tahu ada sesuatu yang terjadi antara Soraya dan Trevin, tapi dia tidak berhak mencampuri. Jadi dia hanya bisa diam dan menemani Soraya. Soraya sedikit terkejut melihat Trevin di sana. Sesaat dia berpikir bahwa pria itu menunggunya. Namun ketika melihat arah pandangan Trevin, dia sadar bahwa pria itu sebenarnya sedang menatap bangsal Kalila. Kekecewaan melintas di wajahnya meski hanya sebentar. Namun Soraya lebih memilih menggantungkan harapan daripada larut dalam kekecewaan. Soraya percaya bahwa selama dia bisa mendapatkan posisi sebagai Nyonya Hun, cepat atau lambat Trevin akan jatuh cinta padanya. Terlebih lagi, Kalila tidak punya banyak waktu lagi. Jika wanita itu mati, maka tidak akan ada lagi ancaman. Dengan keyakinan itu, Soraya melangkah mendekati Trevin. Trevin, aku akan pulang dulu, katanya pelan. Trevin membuka matanya, melirik sekilas ke arahnya lalu mengangguk ringan. Perlakuannya sangat dingin, seolah Soraya hanyalah orang asing. Berkemaslah setelah kau sampai di rumah. Aku akan mengatur sopir untuk membantumu memindahkan barang-barangmu, kata Trevin tanpa ekspresi. Soraya tertegun. Dia mengira Trevin akan mengurus kepindahannya sendiri, tapi ternyata pria itu begitu acuh tak acuh. Bahkan dia tidak berusaha berpura-pura peduli. Soraya berdiri diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, baiklah. Bibi Mari yang berdiri di sampingnya ikut terkejut. Dia mengira ini hanyalah pertengkaran biasa, tetapi ternyata Trevin benar-benar ingin mengusir Soraya. Awalnya dia ingin menghibur Soraya, tetapi melihat betapa dinginnya Trevin, dia memilih untuk diam. Sementara itu, Neil menyampaikan keputusan Trevin kepada Dione. Mendengar kabar itu, Dione hanya bisa menghela napas panjang. Dia mengenal putranya dengan baik. Trevin adalah pemimpin yang kuat dan rasional. Tidak peduli seberapa sulit masalah yang dihadapinya, dia selalu bisa menyelesaikannya dengan tenang.
Namun setiap kali urusannya menyangkut Kalila, dia berubah menjadi pria bodoh yang tidak rasional, seperti orang gila. Jadi mengapa sekarang dia bertindak seperti ini? Apa gunanya mempertahankan Soraya? Atau, apakah Trevin benar-benar menyukai Soraya? Dione langsung membuang pikiran itu. Mustahil. Sejak kecil, satu-satunya wanita yang benar-benar menarik perhatian Trevin adalah Kalila. Dia pasti mencintai Kalila. Sayangnya, pria itu baru menyadarinya ketika segalanya hampir terlambat. Saat dia masih milikmu, kenapa kau tidak tahu bagaimana cara menghargainya? Pikir Dione sambil menggelengkan kepala dengan frustrasi. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang ada di pikiran putranya. Tak lama setelah itu, Trevin menerima sebuah rekaman video. Dalam video itu, terlihat Kalila yang mendorong Soraya hingga jatuh dari tangga. Video tersebut berasal dari villa mereka. Trevin tidak terkejut, karena dia tahu betapa ibunya paranoid terhadap segala hal. Namun setelah menonton video itu berulang kali, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Soraya sendiri yang mengirimkan video itu kepada asistennya. Asisten itu menonton rekaman tersebut berkali-kali tetapi tidak bisa memastikan apakah ada rekayasa atau tidak. Yang jelas, dalam video itu terlihat jelas Kalila yang mendorong Soraya. Namun ada satu hal aneh, tangan Kalila tidak terekam dengan jelas. Setelah berpikir sejenak, Roland asisten Trevin teringat seorang sutradara yang pernah bekerja dengannya. Ia pun mengirimkan video itu untuk dianalisis. Setelah menontonnya, sang sutradara menjawab, video ini tidak direkayasa, tetapi jatuhnya disengaja. Roland bingung, bagaimana bisa kau tahu? Dia sudah menonton video itu berkali-kali, tetapi tidak menemukan kejanggalan apapun, kecuali tangan Kalila yang terlihat kabur. Awalnya dia hanya mengira video itu telah diedit. Sudut dan kekuatan jatuhnya jelas menunjukkan bahwa kejatuhan ini memang disengaja. Jika memang benar-benar didorong, tidak akan terlihat seperti ini, kata sutradara. Biarkan aku tunjukkan maksudku, lanjutnya, lalu ia pergi mengambil beberapa video lainnya. Video-video tersebut adalah bagian dari praproduksi, menunjukkan berbagai cara para aktor dan aktris jatuh dengan realistis. Setelah menontonnya, Roland langsung meneruskannya kepada Trevin. Saat melihat video itu, Trevin tidak tampak terkejut. Ia hanya mengeluarkan kotak rokoknya dan berjalan ke tangga untuk menyalakan sebatang rokok. Bau nikotin membuatnya sedikit rileks. Ia menyipitkan mata ke arah lingkaran asap, merenungkan kebenaran yang baru saja terungkap. Trevin bukanlah seorang perokok berat, jadi setelah 2 kali isapan, ia membuang rokoknya. Sebenarnya, jauh di dalam hatinya, ia sudah menduga kebenarannya, tetapi tetap saja, mengetahui hal itu secara pasti masih memberikan kejutan. Baginya Soraya hanyalah seorang gadis kecil yang polos dan tidak berbahaya. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari Soraya akan melakukan sesuatu yang begitu licik, dan ini bukan pertama kalinya. Saat kenyataan mulai terkuak, Trevin merasa semakin tidak bisa menerimanya. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa ia tidak tahu bagaimana menghadapi Kalila. Mengapa ia tidak mempercayainya saat itu? Sekarang setelah mengetahui semua yang telah dilakukan Soraya, ia merasa muak, tetapi juga sadar bahwa ia tak bisa melakukan apapun untuk memperbaikinya. Trevin menyesali semuanya. Jika bukan karena penyelidikan ini, mungkin ia benar-benar akan menikahi Soraya. Sekarang setelah ia bercerai dari Kalila, ia kehilangan segalanya. Namun ketika membayangkan Kalila akan benar-benar pergi darinya dan mungkin berakhir dengan pria lain, ia tidak bisa menerimanya. Bahkan memikirkannya saja sudah cukup membuatnya gila. Trevin merasa terjebak dalam dilema. Ia mulai menyesali keputusan untuk mencari tahu kebenaran. Kalau saja ia tetap bodoh, ia masih bisa berpura-pura dan memeluknya tanpa rasa bersalah. Tapi sekarang, saat Trevin kembali ke rumah sakit, Kalila sudah terjaga. Dione duduk di sampingnya, perlahan-lahan menyuapi bubur ke mulutnya. Kalila, makanlah lebih banyak. Aku sedih melihatmu semakin kurus seperti ini, kata Dione dengan nada penuh kasih sayang. Meski Kalila sadar, tatapan matanya sayu dan kosong. Dione merasa iba melihatnya. Tidak peduli apapun yang Dione suapkan, Kalila hanya membuka mulutnya seperti mesin, menelan dengan kaku tanpa ekspresi. Tak lama kemudian, semangkuk bubur itu habis, dan Dione dengan hati-hati menyeka wajahnya hingga bersih. Trevin berdiri di luar pintu, mengintip melalui celah, menyaksikan pemandangan itu. Hatinya terasa nyeri. Akhirnya, ia memberanikan diri untuk masuk. Dione melihatnya datang,
tetapi tidak memberikan reaksi apapun selain menatapnya sekilas. Bu, aku akan menjaganya, kata Trevin. Dione menggelengkan kepala. Aku tidak keberatan kau di sini, tapi kalau kau hanya ingin melihatnya, lihat saja lalu pergi. Trevin ingin membantah, tetapi mengingat kondisi Kalila yang rapuh dan kemarahan ibunya, ia memutuskan untuk diam. Dione tidak mengusirnya karena dalam hati, ia masih berharap Trevin dan Kalila bisa kembali bersama. Namun ia hanya ingin memastikan Trevin tidak melakukan hal bodoh yang akan menyakiti Kalila lagi. Trevin memahami maksud ibunya. Bangsal VIP cukup luas. Selain tempat tidur pasien, ada juga tempat tidur pendamping yang bisa digunakan untuk beristirahat. Dione sangat lelah setelah seharian bersama Kalila, tetapi ia enggan beristirahat. Ia ingin menemani Kalila semalaman, tetapi Neil memaksanya untuk pulang dan beristirahat. Akhirnya hanya Trevin yang tersisa di sana untuk menemani Kalila. Tidak ada ekspresi di wajah Kalila. Ia kaku seperti boneka yang kehilangan nyawanya. Trevin tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Wanita itu jelas ada di sampingnya, tetapi rasanya seperti ia berada di tempat yang jauh, tak terjangkau. Ia seperti Fata Morgana yang akan menghilang begitu disentuh. Trevin berdiri di samping tempat tidur, menatapnya dalam diam. Ia merasa seperti sesuatu yang sangat berharga perlahan-lahan tergelincir dari genggamannya. Ia tidak tahu berapa lama ia berdiri di sana hingga akhirnya kakinya terasa kaku. Kalila tetap menatap kosong, seolah tidak ingin tidur. Kalila, sudah waktunya tidur, kata Trevin dengan lembut. Mendengar suaranya, Kalila menuruti perintahnya. Ia berbaring dan memejamkan mata tanpa perlawanan. Trevin mengulurkan tangan, ingin membelai wajahnya, tetapi saat melihat luka di lehernya, tangannya berhenti. Ujung jarinya gemetar. Ialah yang telah membuat luka itu. Kalila, jika kau marah, balaslah padaku. Jangan sakiti dirimu sendiri, oke? Bisik Trevin, suaranya penuh kesedihan dan penyesalan. Kalila tidak memberikan tanggapan. Dengan enggan, Trevin menarik kembali tangannya dan berbaring di tempat tidur pendamping, matanya tetap tertuju padanya. Trevin sangat ingin memeluk Kalila, tetapi ia tahu Kalila saat ini rapuh seperti kaca. Ia tidak bisa gegabah menyentuhnya tanpa tahu bagaimana reaksinya. Malam itu Trevin tidak bisa tidur. Ia hanya diam-diam menatap wajah Kalila yang tertidur. Di tengah malam, saat Trevin berada dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar suara samar. Ia segera membuka matanya dan terkejut melihat sebuah sosok duduk dalam kegelapan. Jantungnya berdegup kencang saat ia bangun dan melihat lebih dekat. Di bawah cahaya remang-remang, ia melihat Kalila duduk di tepi tempat tidur, menatap ke arah jendela dengan tatapan kosong. Trevin buru-buru bangkit dan berjalan ke arahnya. Namun ia tidak berani menyentuhnya meskipun yang paling ia inginkan adalah memeluknya erat. Ada apa Kalila? Tanyanya lembut. Kalila menoleh sedikit, lalu berkata dengan suara serak, sepertinya aku melihat pangeran kecilku memberiku permen Halton. Trevin merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Ia mengambil selimut dan menyelimutinya dengan lembut. Kau ingin permen Halton? Jangan khawatir, aku akan membelikannya untukmu besok, oke? Namun Kalila tampaknya tidak mempercayainya. Ia berusaha bangkit ingin melihatnya sendiri. Trevin dengan sigap menahannya, takut ia akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Dia ada di sana, dia ingin memberiku permen, bisik Kalila, suaranya penuh kerinduan. Trevin semakin cemas. Apakah ini mimpi, atau sesuatu yang lain? Kalila terus berusaha turun dari tempat tidur, membuat Trevin panik. Aku di sini Kalila, aku di sampingmu, ujar Trevin berulang kali mencoba menenangkannya. Namun Kalila tetap bersikeras. Dia ada di bawah. Aku ingin melihatnya. Aku harus turun. Mendengar omong kosongnya di tengah malam membuat bulu kuduk Trevin berdiri. Dengan hati-hati ia memeluknya erat dan menahannya agar tidak bergerak. Aku tidak akan membiarkanmu pergi kemanapun, bisiknya. Mendengar omongan Kalila di tengah malam membuat bulu kuduk Trevin berdiri. Karena takut, Trevin hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menenangkannya, memaksanya berbaring kembali di tempat tidur, menyelimutinya, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. Kalila, aku selalu ada di sisimu, kata Trevin dengan suara pelan. Kalila bersandar kaku dalam pelukannya. Setelah beberapa saat yang terasa begitu lama, ia akhirnya menoleh dan menatap Trevin dengan mata kosong. Dalam keadaan setengah sadar, ia berbisik dengan suara bergetar, mengapa dia tidak percaya padaku? Trevin terdiam. Ia tahu siapa yang dimaksud Kalila, itu adalah Trevin sendiri.
Baik dalam insiden Soraya yang jatuh dari tangga maupun kejadian di Bangsal, ia selalu dengan sepihak menyalahkan Kalila tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Maafkan aku Kalila, bisakah kau memaafkanku? Suara Trevin terdengar serak penuh penyesalan. Tatapan Kalila yang sebelumnya kosong perlahan-lahan berubah. Ia menatap Trevin, matanya mulai memerah. Kenangan menyakitkan melintas di benaknya. Trevin yang selalu memihak Soraya, membiarkannya dihina tanpa membela sedikitpun. Ia menggelengkan kepala, air matanya hampir jatuh, tetapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba ia menjerit keras. Jeritannya begitu memilukan hingga membuat Trevin terkejut dan segera memeluknya erat. Kalila pingsan dalam pelukannya. Trevin panik, ia belum pernah merawat orang sakit sebelumnya, jadi ia tak tahu harus berbuat apa selain terus mendekapnya erat-erat. Keesokan paginya, dokter datang untuk memeriksa kondisi Kalila. Namun begitu melihatnya, raut wajahnya berubah drastis. Dengan cemas dokter segera mendekati tempat tidur dan memeriksa kondisinya. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya terdengar kesal dan khawatir. Mengapa kondisinya justru semakin memburuk hanya dalam satu malam? Trevin yang merasa bersalah, menjelaskan dengan rinci apa yang terjadi malam sebelumnya. Dia bilang dia melihat seseorang dari masa kecilnya. Apakah dia berjalan dalam tidur? Atau itu hanya halusinasi? Tanyanya penuh kegelisahan. Dokter menghela napas berat, lalu menatap Kalila dengan ekspresi serius. Trevin merasa semakin tidak nyaman. Hatinya dipenuhi kecemasan. Dalam keheningan dokter, ia bisa merasakan bahwa kondisi Kalila benar-benar buruk. Setelah beberapa saat, dokter akhirnya berkata, dia tidak berjalan dalam tidur. Dia mengalami halusinasi. Dari gejala yang Anda ceritakan, kemungkinan besar dia mengalami depresi. Sangat umum bagi wanita hamil mengalami kecemasan berlebih. Tetapi dalam kasusnya, ini sudah berkembang menjadi depresi akut. Trevin terhuyung. Wajahnya pucat, seolah baru saja menerima pukulan telak. Depresi, bagaimana mungkin? Kalila selalu terlihat bahagia dan optimis. Bagaimana mungkin dia menderita depresi? Dokter menyarankan agar Kalila segera menemui psikiater. Akhirnya Kalila dibawa menemui psikiater di rumah sakit itu. Saat sesi konsultasi berlangsung, Trevin dilarang masuk dan hanya bisa menunggu di luar. 1 jam berlalu, dan tiba-tiba terdengar suara tangisan dari dalam ruangan. Trevin langsung terdorong oleh naluri. Tanpa berpikir panjang, ia menerobos masuk dan melihat Kalila menangis terseduh-seduh, tubuhnya gemetar hebat. Apa yang kau lakukan padanya? Tanya Trevin marah sambil memeluk Kalila erat. Psikiater yang tetap tenang menjelaskan, wanita ini terlalu tertekan. Dia telah menahan terlalu banyak emosi dalam dirinya, dan ini adalah saatnya dia melampiaskannya. Trevin masih tidak bisa menerima hal itu. Tapi bagaimana jika dia menyakiti dirinya sendiri atau bayinya? Tanyanya cemas. Psikiater menggeleng. Dia memiliki kesadarannya sendiri dan akan melindungi anak dalam kandungannya. Saya yakin dia tidak akan melakukan sesuatu yang membahayakan. Trevin menatap Kalila dengan perasaan campur aduk. Ia tak pernah melihatnya seterpuruk ini. Matanya kosong, ekspresinya seperti boneka tanpa nyawa. Sekarang bayi itu adalah satu-satunya alasan dia masih bertahan, ujar psikiater. Trevin terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Dia tidak peduli pada anak itu. Dia bahkan ingin menggugurkannya. Suara Trevin nyaris tak terdengar, lebih kepada berbicara pada dirinya sendiri. Psikiater memandangnya dengan ekspresi tak percaya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, tetapi dari sesi ini, saya bisa mengatakan bahwa bayi itu adalah satu-satunya pegangan hidupnya saat ini. Trevin memejamkan matanya. Genggamannya pada tangan Kalila menguat. Ia pikir Kalila begitu membencinya hingga tak peduli pada bayi itu. Itu sebabnya ia dengan sengaja membawa Soraya ke Bangsal dan menyuruhnya mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, berharap itu akan membuatnya semakin membenci dirinya. Namun kenyataan berkata lain. Kalila tidak hanya peduli pada anak itu, tetapi menjadikannya satu-satunya alasan untuk terus hidup. Dione tiba di rumah sakit tak lama kemudian. Mendengar penjelasan dokter, ia berdiri di depan pintu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ketika Trevin keluar, Dione menatapnya dan bertanya pelan, apakah kau menyesalinya? Trevin tidak langsung menjawab, menyesal, apa yang harus disesalinya? Bahwa ia telah mempercayai orang yang salah. Bahwa ia telah menyakiti wanita yang seharusnya ia lindungi. Terlalu banyak penyesalan yang ia rasakan sekarang, tetapi apa gunanya? Pikir Trevin. Trevin hanya diam. Dione menggelengkan kepala.
Ia tahu penyesalan dan rasa bersalah tidak ada artinya. Sekalipun Trevin merasa menyesal, itu tidak akan mengubah fakta bahwa Kalila telah menderita terlalu lama. Tak lama kemudian, dokter memanggil Trevin. Keluarga pasien, tolong ikut saya. Trevin menoleh ke arah Dione, memastikan apakah ia keberatan. Setelah melihat Dione tetap diam, ia akhirnya mengikuti dokter ke ruangan konsultasi. Di dalam, psikiater sudah menunggu. Apakah pasien itu istri Anda? Tanya psikiater santai. Trevin terdiam sejenak. Setelah beberapa detik, ia menjawab pelan, iya. Ekspresi psikiater seketika berubah. Ia tampak kebingungan. Penampilan Trevin tidak sesuai dengan gambaran yang diberikan oleh Kalila. Dalam sesi terapi, Kalila berkata bahwa suaminya membencinya. Bahwa cintanya tidak pernah terbalas. Bahwa selama pernikahan mereka, suaminya lebih sering menghabiskan waktu di luar, entah untuk bekerja atau bersama wanita lain. Ia tidak pernah ada di rumah. Ia tidak pernah peduli padanya. Hari ulang tahun, hari jadi, dan bahkan hari libur pun dilewati Kalila seorang diri, duduk di rumah, menunggu seseorang yang tidak pernah kembali. Namun sekarang pria itu ada di sini, menunjukkan kepedulian yang begitu besar, seolah-olah Kalila adalah satu-satunya yang berharga baginya. Psikiater menatap Trevin lekat-lekat. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Pikirnya,